Suami pun kadang merindukan bahasa-bahasa yang bisa membuat bangkitnya jiwa, raga, bahkan adzakara, sosis. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan ngaus kitab Syata'ikil Atruj fi Raqa'ikil Ghunj karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala, kemudian berkata sahibu Mursyidul Labib, pengarang kitab Mursyidul Labib, wa hukiya, dan dikisahkan, an ba'dil qudati, dari sebagian qadi hakim, al mutaqaddimina, para qadi, para hakim di masa lalu, annahu, bahwasannya dia, tazawwaja imra'atan, ia menikahi seorang perempuan, wa kanat, dan istrinya ini, matbu'atan alal khala'ah, ia berkarakter alal khala'ah, pada mengumbar nafsu tanpa malu, alal khala'ah, cabul, indal hajati, ketika hajat. Ini karakter istrinya. Falamma khala biha, ketika sang suami, ba'dil qudat, sang qadi atau sang hakim ini sedang berduaan bersamanya, sami'a minha ma lam yasma'hu qablaha, ia mendengar dari istrinya sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Bahasa-bahasa, ungkapan-ungkapan kata yang bikin orang kaget, merangsang, liar, mesum. Nah, seperti itu. Fanahaha anhu, lalu sang suami melarangnya. Jadi katanya pengarang kitab Mursyidul Labib, dulu ada seorang qadi, ada seorang hakim, ia menikahi seorang perempuan, dan perempuan ini berwatak alal khala'a, mesum, indal hajati, ketika dibutuhkan, ketika ia membutuhkan. Ketika sang suami bersama dengannya di tempat privat, ternyata suami ini mendengar ungkapan-ungkapan yang belum pernah didengar sebelumnya. Ungkapan-ungkapan liar, al-majinah, porno, al-khala'ah, mesum. Lalu kemudian sang suami ya melarangnya. Karena sudah dilarang, falamma awadaha al-marrah ats-tsaniyah, ketika sang qadi, sang suami pengen mengulangi kembali pada ronde kedua, melakukan al-jima'a pada ronde kedua, al-marrah ats-tsaniyah, lam yasma' minha syai'an min dzalik. Ternyata sang suami ini ia tidak mendengarkan sesuatu seperti sebelumnya. Ia tidak mendengarkan ungkapan-ungkapan yang liar tadi. Falam yajid min nafsihi nasyatan, ternyata sang qadi, sang hakim ini tidak menemukan kegairahan, tidak menemukan kesemangatan pada dirinya, kal marratil ula, sebagaimana ronde pertama. Wala im ba'atha lahu tilkal maladzah, dan kenikmatan itu tidak menjadikannya bangkit. Apa yang terjadi setelah itu? Faqala laha, lalu sang suami, lalu sang qadi tadi berkata kepada istrinya, irji'i ila ma kunti taqulina awalan, ayo kembali lagi ngomong sesuatu seperti yang kamu omongkan tadi. Ungkapkan ungkapan liar seperti yang engkau ungkapan tadi. Wajtani bi al-haya'a, jauhilah rasa malu, mastata'ti, semampu kamu. Karena istrinya ketika melakukan al-jima'a atau melakukan al-khalwah, ini ternyata kadang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang majinah, mesum, khala'ah, cabul, lalu kemudian dilarang oleh suaminya. Kejadian itu terjadi pada ronde pertama. Ketika sang suami menginjak pada ronde kedua, mau melakukannya lagi pada al-marrah ats-tsaniyah, ronde kedua, ternyata sang suami tidak mendengarkan sesuatu seperti yang ia dengar pada ronde pertama. Kenapa sang suami tidak mendengarnya? Karena memang sang suami telah melarang istrinya melakukan hal itu. Apa yang terjadi? Ternyata sang suami itu sadar dirinya tidak nasyat, tidak bangkit, tidak bergairah seperti yang sebelumnya. Kemudian kenikmatan dalam urusan berkhalwat, melakukan al-jima'ah, itu malah tidak terdorong, tidak bangkit. Lalu kemudian sang suami mengatakan kepada istrinya, kembali lagi pada apa yang telah kamu ungkapkan tadi. Tidak usah malu, hindari rasa malu sebisa kamu, semampumu. Seperti itu. Luar biasa ya. Keterangan ini diambil dari kitab Syata'ikil Atruj
fi Raqaiqil Ghunj karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Asbagh Ibnul Faraj pada satu waktu ditanya terkait dengan hukumnya menjilatnya suami farja imraatihi, apem istrinya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Syaqaiqil Atruj fi Raqaiqil Ghunj karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kajian ini akan membahas terkait dengan hukumnya menjilat seperti yang ada dalam teks ini. Mari kita simak kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'ila, dan ditanya Asbagh Ibnul Faraj, Asbagh Ibnul Faraj, ayanzuru, apakah melihat ar-rajulu, seorang suami, ila farji imraatihi, pada farji imraatihi, istrinya, indal jima'i, ketika melakukan al-jima'. Faqala, lalu Asbagh Ibnul Faraj berkata, na'am, iya. Wa yalhasuhu, dan suami menjilat hu, pada farji imraatihi, yakni maksudnya bilisanihi, dengan menggunakan lidahnya, ay annahu, yakni bahwasannya hal itu la ba'sa, tidak apa-apa, bidzalika, dengan hal itu. Pada satu waktu Asbagh Ibnul Faraj ini ditanya, apakah seorang suami melihat pada farji imraatihi, apem istrinya, indal jima'i, ketika melakukan al-jima'? Ternyata Asbagh Ibnul Faraj menjawab, ya, dan ia juga menjilat apem itu. Maksudnya menjilat dengan lidahnya. Dengan kata lain, la ba'sa bidzalik, hal itu tidak apa-apa. Faqila, lalu ditanyakan lahu kepada Asbagh Ibnul Faraj, inna qauman yakrahuna dzalika, bahwasannya kaum yakrahuna dzalika, memakruhkan hal itu, tidak menyukai hal itu. Faqala, lalu Asbagh Ibnul Faraj menjawab, wa man karahahu, tidak ada yang memakruhkannya. Innama karahahu, hanya saja yang menjadikannya makruh ahlut tibbi, orang-orang yang pakar kedokteran, laisa bi ahlil ilmi, yang mana mereka ini bukan ahli ilmu. La ba'sa bihi, perbuatan itu tidak apa-apa. Wa laisa bimakruhin, dan perbuatan itu bukanlah yang makruh. Jadi lebih lanjut, Asbagh bin Al-Faraj ini ditanya lagi, sesungguhnya kaum itu memakruhkan perbuatan itu, tidak menyenangi hal itu. Lalu dijawab oleh Asbagh Ibnul Faraj, tidak ada yang memakruhkan. Yang memakruhkan hanya ahlut tibbi, orang-orang yang pakar kedokteran. Tapi mereka ini bukan ahlul ilmi, mereka bukan ahli ilmu. Jadi perbuatan itu tidak apa-apa, bukanlah sesuatu yang dimakruhkan. Begitu jawabannya Asbagh Ibnul Faraj. Paham ya? Berpijak pada pendapatnya Asbagh Ibnul Faraj. Jadi misalnya kalian mau mengamalkan, mau menjilat apem istri kalian, tafadhol, hukumnya boleh, bukan hal yang dimakruhkan. Seperti itu. Bahkan dalam redaksi yang lain, justru ini akan menjadikan seorang istri ini mengalami itharah, perangsangan syadidah, yang dahsyat. Seperti itu. Paham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian yang lain bisa dicek pada playlist channel Ma'had At-Tamimi.